Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Perkenalkan, nama saya Inas Milatul Anwar dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Nusantara. Di sini saya sebagai volunteer MDR mengajar dari rumah batch 2 akan memberikan ulasan terkait program MDR yang saya ikuti selama 1 bulan terakhir di tahun 2020. Sebelum itu, kita pahami secara singkat apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0. Transformasi digital mengguncang dunia dan membawa revolusi industri 4.0, yaitu terjadi pada abad ke-21. Sistem cerdas memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik, Internet of Things, data, people, dan service. Dalam hal ini terjadi dampak transformasi digital, yaitu yang pertama, adanya perubahan kerja dan pekerjaan, ekonomi inovasi, pemberdayaan individu atau empowering the individual. Apa sih yang dimaksud dengan resolusi pendidikan? Pendidikan adalah komponen yang sangat penting dalam aspek kehidupan. Pendidikan itu sendiri secara umum merupakan usaha untuk mewujudkan suasana pembelajaran dengan mengembangkan potensi diri baik dalam akademik maupun non-akademik. Tidak hanya itu, pendidikan juga dapat mengembangkan pemahaman dan membuat seseorang berpikir kritis, berwawasan luas karena tuntutan rasa ingin tahu, dan merupakan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pendidikan memang masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Mereka berpikir cukup dengan lulusan SLTA saja. Bahkan sebagian dari mereka memilih mengisi usia mudanya untuk bekerja dan menikah muda dengan mengabaikan hak mereka untuk belajar. Tak hanya soal alasan tidak adanya biaya, tetapi juga tidak adanya dorongan orang tua dan tak sedikit dari mereka menjadi putus harapan. Pendidikan di sini tidak hanya tentang sekolah atau madrasah, tetapi lebih ditekankan dalam pemahaman dan dituntut untuk pengalaman dari apa yang telah didapatkan. Apabila sebagian orang tua masih berpikir seperti itu, maka pantas saja jikalau tidak ada dorongan motivasi pada anak. Maka dari itu, resolusi masa kini adalah memberikan pendidikan non-formal bagi para orang tua milenial. Hal tersebut dapat mengubah pola pikir mereka. Pola pikir yang salah ini akan hilang sedikit demi sedikit dengan pemberian pemahaman yang mendalam tentang arti pendidikan yang sesungguhnya. Disinilah Kemendikbud RI meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa sih yang dimaksud dengan Kampus Merdeka? Nah, yang pertama adanya pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri Badan Hukum, hak belajar 3 semester di luar program studi. Sudah jelas kan, Kampus Merdeka ini ditunjukkan bagi para mahasiswa yang tujuannya yaitu untuk mengembangkan sektor pendidikan yang merujuk kepada situasi yang terjadi. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Di sini, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Pertama, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester, yaitu setara dengan 40 SKS. Yang kedua, ditambah lagi di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di Prodi ASA adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Dan program ini tidak berlaku untuk Prodi Kesehatan. Dosen sebagai penggerak. Dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen. Gunakan bentuk-bentuk non-kuliah seperti magang, KKN, menghadirkan praktisi, dosen dari industri bila perlu di RPL-kan, dan proyek melibatkan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang
Apa sih itu program mengajar dari rumah? Atau bisa kita sebut sebagai MDR. Terhitung sudah 7 bulan sejak pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia mengalami bencana kesehatan akibat wabah virus baru yang mengakibatkan gangguan sistem pernafasan, yaitu COVID-19. Semua aktivitas publik dibatasi, hingga sekolah sampai tingkat universitas juga diliburkan dengan catatan proses pembelajaran tetap dilanjutkan secara virtual. Hadirnya wabah kali ini seakan-akan memberikan kita sebuah shock terapi dari kehidupan yang awalnya berjalan normal dengan aktivitas yang serba mudah kini harus dibatasi. Begitu pula dengan sektor pendidikan yang terkena dampaknya sudah sejak pertengahan Maret lalu. Sebagian besar pelajar di Indonesia menjalani proses belajar dari rumah secara daring. Dalam situasi darurat tersebut, bukan hanya para siswa saja yang dihadapkan pada tantangan untuk belajar jarak jauh, tetapi orang tua juga. Selain itu, nasib pelajar di daerah terpencil dengan infrastruktur yang minim berada di ujung tanduk. Kesenjangan sosial dan ekonomi pun turut menjadi hambatan dalam proses pembelajaran di tengah situasi pandemi saat ini. Semua masyarakat Indonesia mempunyai peran dalam membantu meminimalisir permasalahan yang ada. Masyarakat khususnya para generasi muda dapat berperan sebagai agent of change. Disinilah peran generasi yang produktif sebagai sosok yang dinamis, penuh energi dan optimis untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dalam berusaha untuk turut andil dalam membantu memberikan pendidikan kepada anak-anak di lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, kami Badan Pengurus Permadani Diksi Nasional berkolaborasi dengan Kemendikbud dan Mensesnek telah melaksanakan program mengajar dari rumah yang diharapkan program ini akan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Nah, program MDR itu yaitu program mencari volunteer, relawan yang siap berbagi ilmu dan waktunya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah pandemi COVID-19. Program ini dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Para volunteer nantinya akan mengajarkan anak-anak pada jenjang PAUD, TK, MI, SD atau sederajat, MTS, SMP atau sederajat yang berada di sekitar rumah domisili volunteer. Output yang akan didapatkan yaitu peserta didik dan masyarakat senang dan nyaman dengan sistem edukasi luring yang kita selenggarakan serta dapat terus belajar dengan kualitas pengajaran yang baik. Latar belakang kenapa saya ingin menjadi volunteer: pertama, ingin membantu adik-adik siswa belajar di tengah pandemi, memberikan semangat dan wawasan tambahan untuk para siswa, membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anaknya. Sasaran siswa yang saya bantu, saya di sini mengajar kepada siswa sekolah PAUD, SD, dan SMP yang berasal dari RT 3 RW 1 Kampung Sinanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Materi yang saya ajarkan, yang pertama yaitu tahsin Al-Quran. Mereka mempelajari tajwid dan makhorijul huruf. Yang kedua, materi fikih, bacaan sholat, berwudu, doa-doa harian. Yang ketiga, akidah. Mereka mempelajari sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, bercerita kisah 25 nabi dan Asmaul Husna. Metode pengajaran yang saya ajarkan kepada mereka, yang pertama metode ceramah. Metode ceramah di sini artinya saya mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran dan Iqra. Setelah itu, setelah kami belajar ngaji, kita mengulas sedikit tentang hukum-hukum tajwid dan juga makhorijul huruf. Yang kedua, metode pengajaran menghafal. Menghafal di sini setiap pertemuan dalam 1 minggu 3 kali saya memberikan pengetahuan mengenai Asmaul Husna, menghafal Asmaul Husna beserta
juz amma dari Quran surat An-Naba sampai An-Nas. Kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Sebelum saya mengajarkan anak-anak, siswa ada yang belum hafal juz amma. Kemudian setelah saya ikut andil dalam memberikan pendidikan kepada mereka, siswa mulai hafal juz amma. Yang kedua, siswa belum mengetahui mufradat bahasa Arab. Siswa tahu mufradat bahasa Arab dengan cara menunjukkan benda. Ketiga, siswa belum lancar membaca Iqra dan Al-Quran. Kemudian, siswa mampu membaca Iqra dan Al-Quran dengan fasih. Selanjutnya, siswa belum hafal bacaan wudhu. Nah, setelah itu, siswa mampu mempraktekkan wudhu dengan bacaannya. Siswa belum hafal bacaan sholat. Siswa praktek sholat dengan bacaannya, mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir. Siswa belum tahu makharijul huruf atau suara huruf yang keluar dari mulut. Siswa mampu mempraktekkan dengan membaca Al-Quran, memakai makhrajnya. Siswa belum tahu hukum bacaan tajwid. Siswa membaca Al-Quran dengan Iqra dengan praktek tajwidnya. Siswa masih terbata-bata membaca Iqra dan Al-Quran dengan menggunakan makharijul huruf dan tajwid. Siswa mulai terbiasa membaca Iqra dan Al-Quran dengan menggunakan makharijul huruf dan tajwid. Siswa belum hafal doa-doa harian seperti doa mau makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa bepergian, dan seterusnya. Siswa terbiasa menggunakan doa-doa tersebut. Siswa belum fasih membaca Al-Quran dan Iqra, dan belum sepenuhnya tahu kisah 25 nabi. Siswa terbiasa membaca Al-Quran dan Iqra dengan benar dan mampu menceritakan kembali hikmah dari kisah 25 nabi. Siswa belum mengenal Asmaul Husna. Siswa terbiasa membaca Asmaul Husna ketika selesai mengaji bersama. Siswa belum mengetahui sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Siswa mampu menjawab apa saja sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Sifat wajib itu yang ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Berikut adalah foto-foto kegiatan selama saya mengajar dari rumah kepada anak-anak di sekitar rumah saya. Saya mengajar kepada mereka 1 minggu 3 kali, setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Alhamdulillah, setelah saya mengajarkan ilmu tentang ibadah dan sehari-hari, mereka mampu mempraktekkan dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, respon dari mereka juga sangat senang ketika saya mengajarkan kepada mereka bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.